saat ini banyak travel yang menyiapkan syal Bu ya, dan ID card. Nah itu kan dikalungkan Bu ya. Para jamaah haji dan umroh, banyak jamaah yang mengalungkan syal tersebut ke leher dengan diikat Bu ya, antara ujung dan ujung itu diikat Bu ya. Apakah itu termasuk melanggar larangan ihram dan menjadikan jamaah haji dan umroh harus membayar dam Bu ya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi SAW. Masya Allah, alhamdulillah. Kemarin sudah kita sampaikan ya tentang bahwasanya menggunakan sal yang di dasar beberapa waktu yang lalu, kalau ada pertanyaan menggunakan sal, mengikat salnya itu hanya melipat, mengikat saja, karena itu bukan sebuah jahitan, maka itu bukan dianggap sebuah pelanggaran. Memang kalau bicara tentang perbedaan pendapat ada, hanya sekarang ini kita ingin melihat bahwasanya sesuatu kejadian itu sudah menjadi umumul balwa, sudah menjadi merata atau langkah gitu. Kalau merata itu kadang-kadang kita tidak bisa memberikan fatwa yang paling kuat di dalam pendapat karena menyiksa orang, karena sudah umumul balwa. Umumul balwa itu adalah semua orang melakukan ya, karena orang awam, maka kita beli alternatif supaya mereka tidak merasa terus melanggar Allah. Sehingga kalau mengikat, memang disebutkan oleh para ulama kita, mengikat sal, mohon maaf kalau beginilah, kalau gini ya, begini, sampai ada sebagian mengatakan, bahkan kebanyakan mazhab Syafi'i mengatakan ini adalah la yajuz, tidak diperkenankan. Sedemikian ini bangkit. Akan tapi tentunya ada pendapat yang keluasan, seperti halnya mazhab lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah dan sebagainya, menganggap hal yang demikian bukan sesuatu yang terlarang. Nah, di sini hanya sekedar makruh saja. Maka dilihat kepentingan. Sebab ID card ini penting untuk keamanan orang biar tidak hilang dan sebagainya. Kemudian juga mengikat pun jarang, karena mungkin, mohon maaf, kita menemukan di Arab itu kalau sudah musim angin, kan begitu ya, kadang-kadang seperti itu, ini bisa terbang kan, ya, harus diikat dan sebagainya. Maka oke lah, kalau begitu kita perlu menghadirkan bahasanya ada pendapat semacam ini, bahasanya itu tidak ada masalah. Cuman kalau Anda melihat orang yang melarang Anda tidak usah merasa gelisah, karena memang ada pendapat dalam mazhab Syafi'i khususnya seperti itu, mengikat itu nggak boleh, kan begitu ya. Tapi ini peluang bagi Anda untuk bisa punya wawasan lah. Ini kami beri wawasan. Kalau memang Anda bisa jaga untuk tidak melakukan itu semuanya. Tapi kalau ternyata harus demi keamanan Anda atau keamanan sorban syal biar tidak berterbangan ke sana kemari, maka ini ada pendapat yang boleh kita ikuti dan tidak usah kena dam. Kalaupun Anda bikin ihtiyat, hati-hati, Anda keluarkan 3 sok saja. 3 sok saja. Karena ini ada hajat, angkat 3 sok, maka dimaafkan karena ada hajat supaya tidak berterbangan dan seterusnya. Seperti itu. Jadi harapan kami adalah tetap bagi siapapun yang biasa dengan qol yang mu'tamad yang dikukuhkan, berpeganglah Anda selagi Anda bisa untuk diri Anda sendiri. Cuman ini kadang ada urusan dengan kemaslahatan. Sal itu adalah tanda sebetulnya. Sekarang bagi jamaah umroh, sal itu tanda untuk mencari agar gampang. Salnya kadang kalau tidak diikat jatuh. Kalau jatuh bingung. Apalagi desak-desakan, tawaf dan seterusnya. Maka dari sisi inilah kita ingin menghadirkan ada kemudahan dari madhab lain seperti Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Hal itu tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Sudah kita sampaikan, kalau ternyata jamaah umroh Anda perlu pakai sal yang diikat, ikat supaya tidak kegeser. Kalau umroh bagaimana lagi padat begini, kadang orang kusuk ke sana, hilang kan gitu. Hilang biasa tandanya, apalagi orang tua bisa hilang benar seorang-orangnya kan begitu. Jadi maksud kami adalah dalam urusan haji dan umroh karena amalan berat, selagi ada peluang pendapat-pendapat yang meringankan, ayo kita ringankan. Kalau Anda masih tetap berpegang, oke, bisa saja kita katakan begini, pakai sal karena satu keadaan hajat hari ini untuk tanda Anda, kemudian takut jatuh harus diikat, maka tidak dosa. Ini pertabat pertama, Anda jangan lakukan, ya kan? Jangan mengikat supaya disepakati kebenaran Anda. Yang kedua, Anda ikat karena ada sebuah hajat, cuman Anda membayar dam. Karena apa? Damnya adalah paling gampang ada 3 kali zakat fitrah atau puasa 3 hari. Atau nyembelih kambing. Nah, yang ketiga adalah ikut mazhab lain, tidak pakai apa-apa. Tinggal Anda pilih. Dan ini wawasan bagi Anda, kalau Anda melihat orang tidak perlu Anda marah-marah, tidak. Karena ini ada peluang untuk mempermudah urusan begini.
Sal itu penting banget bagi jamaah umroh ini. Kalau pas haji Bu ya, itu kan jamaah dari seluruh. Apalagi haji. Itu ada yang diikat Bu ya, kan segitiga bentuknya Bu ya, nanti diikat ujungnya tuh, dan itu sudah pasti diikat. Iya, itu sebagai pertanda saja. Maka itu menatap madhab Abu Hanifah, ini peluang. Nah, inilah perlunya pertanyaan dari para audien ini penting banget supaya kita bisa memberikan gambaran solusinya apa. Yang penting jangan sampai umat dibikin berat, apalagi seumumul bawa, bukan umul bawa, sebagai peraturan pertravelan itu. Sebab kalau tidak pakai itu dimarahi sama tuan karena hilang, repot. Tandanya itu saudara saya, bahkan tidak sama kenal pun, tidak saling kenal. Oh ini grup saya, ini sudah tahu, saling nolong gitu. Ya, ini warnanya biru, warna kuning. Betul, gitu, betul. Ya. Biasanya yang membedakan itu warna sama tulisan. Sama tulisannya dan gitu. Baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.